akan bahagia seperti itu. Nah, kemudian beristiqomah tadi sama seperti yang di ayat 30 dari surat Fussilat ini, supaya kita beristiqomah kan itu. Ya. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan membisikkan kebahagiaan dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada dia. Ya. Kemudian di ayat yang ke-31 tolong dibaca lagi. Artinya nggak Ustaz? Oke, Fussilat tadi. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Coba kamu bayangkan di situ. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami Allah, ya tentu saja beserta jajarannya, ada para malaikat dan yang lain-lainnya di situ. Ya, nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di situ Allah menjanjikan sebagai pelindung kita di dunia dan di akhirat, gitu loh. Dunia dan akhirat, tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia ini Allah itu betul-betul melindungi kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, gitu loh. Maka sebenarnya tidak ada alasan kalau kemudian kita merasa takut kepada masa depan sesuatu yang belum terjadi, karena Allah sudah berjanji untuk melindungi. Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah tadi. Coba dilihat di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7 itu, Allah juga menjanjikan di situ untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menolong agama Allah, gitu loh. Allah berjanji untuk memberikan pertolongan atau menolong orang-orang yang tentu saja orang yang beriman yang dia menolong agama Allah. Nanti di ayat yang ke-38 dari surat Al-Hajj itu di situ juga Allah menyatakan pembelaannya kepada orang-orang yang beriman. Silakan. Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu surkum mayusambit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya. Terus langsung saja di surat Al-Hajj ayat yang ke-38. Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Ya, jadi di dua ayat itu saya kira sudah cukup ya kita gunakan sebagai dalil untuk menguatkan bahwa Allah itu membela orang-orang yang beriman, menolong orang-orang yang beriman, sehingga perlu khawatir apa kalau Allah sudah melindungi, Allah sudah membela, Allah sudah menolong kita. Nah, kita tentu tidak perlu pertolongan lain. Pertolongan Allah itu yang paling paripurna, pembelaan Allah itu yang paling luar biasa, tidak ada yang menyaingi semua itu kan gitu. Nah, padahal di situ Allah menjanjikan nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung kalian di dunia maupun di akhirat. Ya, betapa hebatnya kalau kita bisa menjadi orang yang dilindungi oleh Allah seperti itu. Nah, kita semua bisa menjadi orang hebat sehebat itu kalau kita memenuhi syaratnya yang ada di ayat yang ke-30 tadi. Ya, beriman, qalu rabbunallah, beriman, kemudian berikutnya kita beristiqomah tadi kan itu. Pahami istiqomah tadi ada dua unsur. Yang pertama adalah senantiasa berada pada kebenaran. Kemudian yang kedua, dia terus mendekatkan diri kepada Allah, unsur dinamisnya tadi kan gitu. Terus ayat yang terakhir 32. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, nuzulan min ghafurir rahim. Ada yang bocor.
matikan dulu. Ya. Nuzulan min ghafurir rahim. Artinya diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah, itu sebagai penghormatan ya bagi orang-orang yang sukses menjalankan perintah Allah, ya, yakni menghambakan diri, karena tadi kan tidak mungkin kita bisa mendapatkan orang beriman itu kebahagiaannya ya karena dia itu menghambakan diri kepada Allah. Kalau kita itu bahagianya hanya karena uang yang banyak, bahagianya karena bisnisnya yang sukses, bahagianya karena mendapatkan promosi dari posisi jabatan dan sebagainya, itu namanya orang materialis itu, ya, bukan orang yang beriman. Ingat bahwa orang-orang yang beriman, orang Islam itu ukuran kesuksesannya itu adalah ketaatan kepada Allah, atau dalam arti lain ketaatan kita kepada Allah, ya. Sedangkan orang-orang materialis itu ukuran kesuksesannya itu adalah kekayaan tadi kan gitu, bukan ketaatan tetapi kekayaan kan gitu. Ya, maka kita jangan kita tidak konsisten, kita harus konsisten, tidak boleh kita zigzag, belok sana belok sini, dalam hal ini kita pakai Islam, dalam hal itu kita pakai materialis dan sebagainya, tidak bisa. Ya, harus konsisten dalam konteks itu kan itu. Nah, itu saya kira penjelasan dari surat Fussilat ayat yang ke-30 ya. Mudah-mudahan kita bisa pahami, kemudian juga bisa kita teladani. Hari ini ada susulan pertanyaan bagaimana Ustadz, atau melanjutkan tema yang